Selamat datang ke channel Pesan Sahabat dari Rusia. Dalam kesempatan ini, kami menyajikan kesaksian luar biasa yang disampaikan langsung dari narasumbernya. Pastikan subscribe pada channel ini dan aktifkan notifikasi agar saudara selalu mendapatkan video yang segar. Salam semua. Ini sebuah format luar biasa untuk channel ini karena kami datang pada orang luar biasa. Dia harus keberanian untuk siaran ini. Oleh karena itu, saya ingin supaya saudara memberikan komentar di bawahnya dan like. Namun kita akan melanjutkan. Maka kita berada di ruangan dan tamu kami bernama Roman. Orang yang kami pergi ke gereja yang sama, gereja rumah yang sama, dan memiliki masa lalu yang tidak biasa. Selamat siang. Ya, saya akan menawarkan untuk beberapa menit menceritakan tentang hidup yang kau miliki sebelum Yesus Kristus datang. Tolong katakan, dari apa segala sesuatu dimulai? Dan apakah engkau memiliki perasaan bahwa ada sesuatu yang salah? Atau dari awalnya semua dosa di mana engkau hidup, semua hidup yang lalu itu nampak itu seperti biasa? Semuanya dimulai dari masa kecil. Saya merasa diri orang yang tidak biasa, tidak seperti orang lain. Karena saya lebih suka bermain dengan perempuan, terkadang dengan laki-laki juga, berbagai permainan ya. Namun saya lebih tertarik pada bermain dengan perempuan. Kemudian ketika saya menjadi sedikit lebih besar, ketika sudah ada masa pubertas, perbedaan mulai lebih menyelok antara saya dan orang normal. Saya menganggap diri orang sedikit tidak normal. Jadi yang tidak normal itu sampai usia berapa? Apakah ada saat ketika engkau mulai berpikir bahwa itu normal saja? Ya. Bagi saya mulai menarik laki-laki sekitar usia 12, 13 tahun. Saya tidak tahu apakah itu baik atau tidak baik. Itu hanya fakta. Dan sekitar usia 15-16 tahun, saya sudah ingin bergumul dengan itu. Bagaimana cara bergumul? Dalam pikiran, ya, saya memaksa diri untuk tidak memikirkan sesuatu, tidak melakukan sesuatu yang semua orang lakukan. Dan nampak bagi saya ada kemenangan, namun itu hanya di tingkat jiwa, tingkat perasaan. Di belakang kemenangan kecil ini ada kekalahan besar. Dan pada suatu saat, setelah beberapa bulan, mungkin setelah pergumulan itu, saya pasrah. Dan seperti banyak orang mengatakan, saya menerima diri. Saya mulai berkutus untuk menerima diri seperti apa adanya. Bagaimana saya lahir. Saya tidak melihat masuk akal untuk bergumul. Dan apa yang saya anggap itu seperti alamiah. Mungkin Anda juga melihat begitu banyak orang di dunia yang sama. Mereka hidup sepertinya mereka menikmati kehidupan ini ya. Tidak pas begitu ya, karena kita dari zaman yang berbeda. Pada zaman itu internet di Rusia belum muncul dan informasi itu tidak ada. Dan karena itu saya tidak memahami rasanya mengapa saya orang begini, semua orang berbeda. Tolong ceritakan kalau begini, berapa lama itu berlangsung? Berapa lama engkau hidup dalam dosa? Dalam dosa saya hidup hampir 30 tahun. Itu hidup saya. Kapan itu semuanya berubah? Dan bagaimana Yesus datang ke dalam hidupmu? Saat yang sangat bagus, ya. Ketika kenalan saya, itu ibu Anda yang menundang saya ke ibadah. Pada waktu itu saya tidak pergi kemana-mana. Semuanya tidak bagus dengan Tuhan karena ketika ada depresi yang saya mengalami berbulan-bulan, saya ingin supaya dunia ini tidak berada lagi. Mungkin sekarang saya baru memahami bahwa itu pikiran dari iblis karena dia membenci segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan dan dia ingin menghancurkan semuanya, menghancurkan manusia, dunia dan segala sesuatu, termasuk Tuhan tentunya. Maka
Jika dapat orang, saya berusaha senyum, semuanya baik. Namun di dalam hati itu ada kekosongan yang tidak dapat dipenuhi oleh apapun, entah itu dengan uang itu dapat dihabiskan untuk sesuatu, ya. Namun itu memberikan hanya begini efek yang 1 detik. Setelah itu ada kekosongan lagi, tidak ada apa-apa lagi. Saya tidak tahu apakah Tuhan itu ada atau tidak. Namun seandainya dia benar-benar ada, saya ingin membenci dia pada saat itu. Ini saya sedikit menyimpannya. Ya, itu juga dibutuhkan untuk diceritakan. Maka saya berada di apartemenmu. Apakah engkau pergi dengan gembira? Saya ada kebingungan sangat besar, ya, karena mungkin sebuah sekte. Namun saya berpikir karakter saya cukup kuat. Saya tidak dapat ditarik ke sana. Saya ingin mempelajari apa yang mereka lakukan di sana, ya. Maka saya masuk, sepertinya semuanya tenang, mereka minum teh yang biasa, percakapan, makan permen, tidak ada diberikan. Saya memegang gelas. Maka pada waktu pertama itu saya cukup tenang. Setelah itu ada kedua, ketiga kali, dan pada kali ketiga yang pertama, ya, saya mulai tertarik pada percakapan mereka. Yang saya nantikan, saya tidak tahu apa yang saya nantikan atau tidak nantikan. Namun semuanya seperti suasana rumah, begitu tenang. Tidak ada apa-apa di sana, ya, yang saya bisa harapkan mungkin, ya. Istrimu yang saya ingat, dia menawarkan pada saya, mendoakan saya. Bagi saya itu terasa aneh. Saya mengatakan, ya baiklah. Dan engkau memegang gitar, menyanyikan lagu. Saya tidak ingat lagu seperti apa. Saya memahami bahwa itu roh membawa begini. Ada sekitar 5-6 orang. Saya ditumpahkan tenang. Mereka mendoakan saya. Ada yang bahasa roh. Ada yang bahasa biasa. Dan mungkin dari istrimu saya mendengarkan kata-kata ini. Bahwa Tuhan mengasihi saya. Dan ingin menerima saya. Dan apakah saya menginginkannya? Itu begitu menyentuh saya. Saya teringat. Dan saya benar-benar berpikir bahwa saya sangat menginginkannya. Dan saya minta maaf pada Tuhan oleh segala sesuatu yang saya lakukan. Karena dalam kepala tentunya ada berbagai pikiran, berbagai dosa. Yang 1, 2, ke 10 saya tidak dapat ingat semuanya. Bahkan sekarang saya tidak dapat ingat separuh pun yang saya pernah lakukan dalam hidup. Dan saya di hadapan Tuhan mengatakan, ampunilah aku. Aku tidak ingin menjalani hidup seperti ini. Itu segala sesuatu yang dapat keluar dari saya pada saat itu. Itu dengan mata tertutup, saya menangis. Dan ketika saya membuka mata, ada sesuatu yang berubah, benar-benar. Saya tidak memahami apa yang terjadi. Namun, apa yang saya rasakan, bertahun-tahun, berbulan-bulan, itu hilang. Seperti saya melupakan apa itu depresi, apa itu ketakutan, apa itu kebencian. Itu tidak ada lagi bagi saya. Saya ingat, pada waktu itu istri saya langsung memperhatikan bahwa ketika engkau membuka mata, engkau menangis, dan kami melihat, dia memperhatikan itu bahwa mata berubah, mata menjadi berkilau. Itu menakjubkan. Itu engkau lahir kembali, saya percaya. Ya, benar-benar orang lahir kembali bertemu dengan Tuhan, dia berubah. Dia tidak dapat berada sama seperti sebelumnya. Apa yang terjadi sebelum dan setelah itu perbedaan besar. Jadi ada pertanyaan, apakah setelah pertobatan ada godaan dan kejatuhan dalam dosa lagi? Ya, ada. Karena mungkin untuk menjadi seperti yang saya ada pada waktu itu alami. Ya, banyak telah langsung keluar. Ya, setelah itu berpelan-pelan Tuhan mulai mengubah hati saya. Kata-kata kotor tidak ada lagi. Saya benar-benar
tidak mengucapkan kata-kata kotor, bahkan dalam pikiran itu tidak ada lagi. Namun dosa saya masih hidup di dalam saya. Dan itu masalah cukup besar bagi saya. Karena untuk mengetahui bahwa Tuhan ada, bahwa Dia mengasihi engkau, dan pada saat yang sama mengetahui bahwa orang seperti engkau tidak masuk dalam surga dan nasibmu itu neraka, saya tidak dapat memahami itu. Bagaimana itu bisa terjadi? Apa yang harus lakukan? Mungkin di sini kita akan membuat sebuah tempat dari firman Tuhan, ya. Yang kedua, banyak orang kita akan sebutkan siapa ya mengatakan bahwa pada hakikatnya Tuhan itu adalah kasih. Oleh karena itu, tidak tergantung kasih itu seperti apa. Apakah laki-laki pada perempuan, atau laki-laki dengan laki-laki, atau laki-laki dengan hewan, atau dengan anak-anak. Jadi tidak ada batasan dalam dunia ini. Apa yang diperbolehkan, tidak diperbolehkan. Namun saya ingin memanggil pada semua orang menonton ini, kita harus berpedoman bahwa Tuhan pencipta kita. Apa yang Tuhan kita katakan. Yesus sering mengatakan, namun tidak begitu pada awalnya. Dia menciptakan laki-laki dan perempuan. Hati Tuhan itu membuat penciptanya pada gambaran yang Dia ciptakan pada awal. Ketika Dia menciptakan manusia sesuai dengan gambarnya, menghembus kehidupan di tanah Edem. Namun orang belum melewati kejatuhan itu. Dan setiap orang memiliki kejatuhan berbeda-beda. Sekarang kita mengatakan bagaimana kena hidup dalam dunia, dan Tuhan memilih kau, mulai memulihkan kau. Engkau mengatakan bahwa ada berbagai pikiran tentang itu, ya. Dan kejatuhan itu secara kenyataan, ya ada dosa. Jadi kapan terjadi titik itu yang tidak balik lagi? Apa yang terjadi dalam hidup engkau? Atau engkau sampai sekarang masih bergumul dalam hidup yang lalu, melawan pikiran, atau Tuhan telah melakukan sesuatu dalam hidupmu? Engkau membaca bahwa engkau lahir seperti ini, engkau menganggap begini. Apa yang engkau lakukan? Dan usahamu sendiri, atau Yesus Kristus melakukan sesuatu, Roh Kudus melakukan sesuatu? Pada awalnya saya berusaha dengan usaha saya sendiri, saya berdoa, saya berpuasa. Mungkin itu lebih kekuatan kehendak, karena saya dapat menahan diri paling lama 1 bulan. Setelah itu saya jatuh ke dosa yang sama, dari mana Tuhan ambil saya benci saya merasa bahwa di dalam saya ada kebaikan dari Tuhan. Dan ada masa lalu itu yang mengejar saya. Seperti ada dua alam yang berlawanan di dalam saya. Kebaikan dan kejahatan. Dan saya tertarik ke satu sisi ke sisi lain. Dan itu keadaan mengerikan. Itu keadaan sangat mengerikan. Di sini saya ingin memberikan sebuah pertanyaan lagi, ya. Karena banyak orang mengajarkan dari mimbar bahwa kita harus berusaha tidak berbuat dosa. Berbuat dosa itu buruk, dan semuanya itu terjadi dengan usaha kita sendiri. Jadi ada ajaran bagaimana bergumul dengan dosa. Rasul Paulus juga bergumul dengan dosa. Dan ada dua alam yang di dalam dia. Maka banyak orang menyebutkan kesimpulan bahwa bahkan Paulus bergumul hingga akhir hidup. Siapa kita? Mungkin dosa itu boleh hidup di dalam, mungkin sampai akhir hidup kita akan berusaha untuk bergumul dengan usaha kita sendiri. Namun saya percaya bahwa tidak begitu seharusnya. Dan hidup adalah bukti. Ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi, ya. Ketika Tuhan membuka pertama sebab, ya, ada terjadi seperti itu. Ya, pada sebuah malam, ketika saya sangat merendahkan hati dan saya bertekad untuk menemukan jawaban apa yang salah, karena saya telah lelah bergumul dengan usaha saya sendiri. Itu sia-sia, tidak sanggup. Maka Tuhan pada awalnya menunjukkan pada saya apa dosa bagi dia, apa dosa lakukan dengan dia ketika kita melakukan dosa. Itu bukan mimpi. Saya ada dalam doa dan meredakan hati, dan saya melihat dengan sangat jelas tempat itu Golgotha, seperti dalam film. Saya melihat di bumi ada salib yang sangat besar, dan di atasnya Yesus Kristus seperti saya bayangkan.
karena tidak ada orang melihat dia. Dan entah mengapa saya memakai baju prajurit Roma. Saya tidak tahu bagaimana menamakannya. Dan saya memegang palu sangat besar dan tangan saya kanan dan tangan kiri paku yang sangat besar. Dan saya mulai memukulinya. Dan dengan merasakan bahwa Yesus Kristus memuliakan seperti itu. Saya sebagai prajurit yang menikmati bagaimana Yesus Kristus menderita. Saya juga melihat penderitaan Yesus Kristus, bagaimana dia teriak, darah itu, rintihannya. Maka saya membuka mata, dan bagaimana saya merendahkan diri, itu tidak dapat dibandingkan. Dan menyadari perasaan seperti apa, rasa sakit seperti apa diberikan pada Yesus Kristus ketika saya tahu bahwa dia ada. Saya percaya pada dia, pada korbannya. Dan ketika saya mengulangi kesalahan sama, dosa yang sama, sabar itu menyakitkan bagi Yesus Kristus. Setelah pengalaman itu, ya, pada hari yang sama, ya, setelah sekitar 10 menit, ketika saya masih sadar kembali, karena saya tidak dapat memikirkan itu lagi, ya. Saya berkira mungkin itu selesai hari ini. Namun Tuhan ingin menunjukkan sesuatu lagi pada saya. Itu ketika saya menyadari. Karena tanpa penyadaran itu tidak akan itu ada. Saya mulai lanjut berdoa. Saya tidak ingat apa yang saya doakan. Namun ada jawaban dari ingatan saya. Mungkin sekitar 20 tahun, 29 tahun yang lalu, ketika usia saya sekitar 4 tahun mungkin, ya. Ketika saya kekanak-kanakan, saya berada di rumah sakit paru-paru, ada TBC, dan itu berbulan-bulan terus di rumah sakit itu. Saya berada di ruangan pada siang hari, saya nginap pada siang. Saya tidak tidur, dan ada seorang laki-laki lain, usianya sekitar 10-12 tahun, tidak tidur juga. Dan dia menawarkan pada saya melakukan sesuatu. Saya tidak menyebutkan kata itu. Ya. Dan saya tidak memahami apa dia maksudkan. Apa itu? Karena saya pertama kali mendengarkan itu. Tidak memahami apapun. Namun dia melakukan sesuatu dengan saya. Ya. Seperti kita dapat katakan. Dengan tindakan seksual yang menyimpan. Dan saya tidak memahami apapun. Dan itu tidak baik, tidak buruk. Tidak ada perasaan apapun. Dan karena itu tidak buruk, itu masih ada di kepala saya. Dan setelah itu semua ingatan itu terhapus. Dan cepat saya tidak ingat itu selama 30 tahun. Begitu menakjubkan. Ya. Ingatan itu dihapus. Namun Tuhan memberikan, mengangkat ini dari kedalaman saya. Seperti yang saya tidak dapat lihat tanpa dia. Maka pada saat itu ada penyadaran bahwa saya tidak lahir dalam keadaan seperti ini. Bahwa saya menjadi seperti ini, dalam keadaan seperti itu. Maka bagi saya itu sangat menyedihkan, ya, bahwa saya begitu lama hidup dalam itu. Dan saya tidak ingat, tidak tahu bahwa saya tidak lahir orang seperti itu. Dan satu kejutan lagi dari Tuhan. Mungkin saya akan membenci orang itu. Saya bahkan tidak tahu. Usianya mungkin sekitar 45 tahun. Apakah dia masih hidup? Tidak. Saya tidak tahu apapun tentang dia. Bahkan tidak ingat namanya. Tidak ingat penampilannya. Namun, apabila Tuhan mengampuni saya seluruh kehidupan dalam dosa saya, siapakah saya supaya saya akan perilaku jahat pada orang itu? Karena dia ditipu seperti saya ditipu. Dan saya mendapat keputusan untuk mengampuni orang itu. Saya mengampuni orang itu. Saya bahkan tidak ingat orang itu. Itu sangat kuat, ya. Tuhan menakjubkan, menciptakan ingatan kita. Karena banyak orang mengalami sesuatu ketika mereka masih kecil, itu terblokir, orang tidak dapat ingat itu. Baru kemarin kami berkumpul di gereja rumah kami.
ada banyak penakon yang terus terang. Tuhan menyucikan gerejanya. Saya ingin memberikan nasihat bagi orang yang ingin berkembang dalam Tuhan, maju dalam Tuhan. Tertulis bahwa kehendak Tuhan adalah penundusan kita. Kita harus berdoa supaya Tuhan menunduskan hati kita. Karena jagalah hatimu lebih dari segala sesuatu. Kami mulai berdoa supaya Tuhan menyucikan kita, supaya Roh Kudus mengungkapkan segala kotoran. Dan hal-hal seperti itu sering terjadi ketika kita berdoa dalam doa seperti itu. Tuhan mulai mengungkapkan, membuka dalam ingatan, yang karenanya orang hidup dalam kebohongan tidak bebas. Ketika kita telah sebutkan apa yang terjadi dalam masa lalu, saya ingin melanjutkan apa yang ada sekarang. Setelah beberapa waktu telah lewat, saya ingin mendengarkan kesaksian Anda. Namun Tuhan menetapkan supaya beberapa waktu telah lewat, bukan kemarin engkau baru lahirkan kembali dan menetapkan aku bebas, tapi setelah beberapa waktu telah lewat, bagaimana hidupmu berubah dan seperti apa hidupmu sekarang, apa yang terjadi dalam hidupmu. Saya memiliki pikiran untuk wawancara ini, untuk buat video ini lebih dari 1 tahun lalu, dan pada waktu itu saya belum berani, namun ada keinginan. Mungkin harus ada waktu yang tepat oleh beberapa sebab, dan salah satunya setelah doa wahyu itu, ada juga satu malam ketika saya akhirnya tertidur dan tidur nyenyak, dan saya mendapatkan mimpi di mana saya berada dalam pakaian yang sangat indah, dan ada perempuan di samping saya, yang istri saya sekarang, dan saya kenal dia mungkin 5-6 kali bertemu, dan tidak memandang siapapun. Saya tidak ingin mencari istri, saya hanya memerlukan Yesus Kristus, dan supaya semua dosa itu lepas dari saya. Itu yang saya butuhkan. Saya tidak minta Yesus Kristus memberikan istri kepada saya yang cerdas, yang cantik. Saya tidak memerlukannya. Namun Tuhan memberikan rencana sendiri. Bagi dia lebih nampak itu. Jadi dia berpakaian putih, saya berpakaian gelap. Di belakang ada pohon-pohon dan banyak cahaya. Ruangan yang sangat indah. Dan hanya tidak ada musik. Namun semuanya dapat dipahami, dan dalam mimpi saya mulai merasakan bahwa ini normal, ini alamiah. Bagi saya tidak nampak sesuatu bahwa saya ada istri dan pernikahan terjadi seperti itu, seperti adanya. Saya terbangun, tersenyum, dan saya mengatakan, Tuhan, saya memahami apa itu. Itu dari Engkau. Saya ingin yakin, karena saya tahu bahwa kita dapat mendapatkan wahyu yang palsu. Maka ini terjadi selama 1 tahun. Saya harus yakin bahwa itu dari Tuhan. Setelah itu juga diteguhkan. Dan sebelumnya juga mimpi yang sama saudara saya berada di Kristus dapatkan, dan orang-orang lain. Setelah itu dia juga. Maka setelah itu semuanya diungkapkan. Kami mempercayai diri pada Tuhan. Itu juga jalan yang cukup sulit. Banyak orang tidak memahami itu. Mungkin lebih dari separuh tidak memandang kami. Mereka tidak memahami bagaimana itu bisa terjadi. Namun itu langkah iman. Kami dalam menalahkan diri, mempercayai Tuhan, kami melangkah, dan pernikahan kami sangat baik. Dan sekarang semuanya, segala sesuatu sangat bagus. Sangat bagus. Yang lama tidak mengenal saya lagi. Engkau telah menyebutkan segala sesuatu, namun banyak orang memiliki pertanyaan. Tuhan telah mengubah engkau dari dalam. Itu terlihat. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Ya. Jadi bagi banyak orang pertanyaan menarik. Apabila engkau boleh menjawab, ya. Apakah
engkau dan istri memiliki segala sesuatu baik dalam hal seksual, Tuhan telah melakukan bahwa kalian dapat menikmati satu orang sama lain seperti diciptakan Tuhan. Ya, semuanya baik. Mungkin itu usaha terakhir dari iblis untuk membuat sesuatu yang buruk bagi saya. Saya tidak pernah dengan perempuan. Dalam kepala saya seperti ada kata-kata, namun itu lenyap. Karena saya terus terang dengan istri dan dia terus terang dengan saya, semuanya baik. Kami menikmati satu orang sama lain. Ya, terpujilah Tuhan. Karena itu lebih dekat pada akhir, nasihat apa yang engkau dapat berikan pada orang-orang yang hidup dalam hidup sebagai LGBT? Apakah engkau dapat memberikan nasihat bagi mereka? Komentar untuk apa semuanya itu? Mungkin bagi mereka cukup hidup seperti apa adanya. Mungkin bagi saudara akan nampak bahwa dalam itu engkau berhasil. Itu akan memberikan sesuatu bagi Anda. Namun pada hakikatnya bagaimana laki-laki dapat melahirkan dari laki-laki atau perempuan dari perempuan, itu bahkan bagi orang yang tidak percaya pada Tuhan, itu dalam tingkat biologis itu tidak alami. Ya, ada orang yang melahirkan bukan dari pasangannya, namun engkau ingin menciptakan hidup, itu tidak, itu mustahil. Jadi saya ingin bila orang mengatakan kami tidak memberikan anak, ada hewan misalnya, kami dapat mengadopsi anak. Untuk apa kami harus melahirkan? Banyak hal terjadi sekarang. Untuk apa semuanya ini kita perlu menubah hidup? Yesus Kristus datang kepada engkau. Mungkin saya tidak datang Yesus Kristus. Mungkin dia tidak mencari apapun. Yesus tidak jauh daripada kita. Dia bukan di surga, di sebuah tempat yang jauh, yang sangat jauh di sana, sangat tinggi. Tidak dapat menarik kita. Dia benar-benar di antara kita di sini. Dia di dalam engkau, di dalam saya. Mungkin dia berdiri di sini, menonton kami. Cobalah kalian untuk menunjukkan pertanyaan pada diri sendiri. Apakah semuanya baik? Apakah engkau tidak pernah ada keraguan? Apakah hidupmu itu benar? Saya tidak ingin menyalahkan kau. Tuhan tidak mempersalahkan saya. Namun dia setiap hari menyuruhkan supaya engkau mencari dia. Cobalah dengan jujur, percaya, dan memanggil namanya, memanggil nama Yesus Kristus kita. Dan barang siapa yang memanggil dia akan membukakan pintu. Itu akan terjadi langkah pertama, supaya engkau menjadi seperti yang Tuhan rencanakan. Amin. Dan di sini saya menambahkan bahwa Yesus Kristus tidak ingin memaksa siapapun. Tuhan mengetuk pintu dengan pelan-pelan. Dan dia menunggu apakah orang akan membuka pintu hatinya atau tidak. Dan hidup kita di sini sangat singkat. Semua kita bukan anak-anak orang percaya, mungkin telah berusaha untuk mendapatkan segala sesuatu dari dunia ini, melakukan berbagai dosa untuk kita memuaskan seperti dipuaskan oleh Tuhan. Itu yang katakan orang-orang percaya yang telah mengalami kehidupan dengan Tuhan. Hidup ini mungkin tiba-tiba berakhir. Namun ada kekekalan. Jika Yesus Kristus datang ke dunia, khotbahnya bukan karena engkau akan masuk ke neraka. Itu dapat dipahami. Setiap orang berbuat dosa. Di setiap dosa itu dalam dunia ini telah ada akibat negatif. Dia membawa kematian. Apakah itu pecandu, narkoba, LGBT atau apapun. Dalam fisik itu mengatakan bahwa itu tidak benar. Di sini dunia ini segala sesuatu berkaitan dosa itu menghancurkan kita. Kebencian semuanya itu membawa kematian. Oleh karena itu, Yesus Kristus bahkan tidak mengatakan tentang dosa. Dia mengatakan tentang kerajaan. Ada yang lebih dari itu. Bagi setiap orang mencari yang lebih. Bukan hanya hidup di sini, melakukan dosa, nanti mati, setelah itu lenyap. Ya, itu tidak akan terjadi. Kita akan menghadap Tuhan. Menghadap Tuhan yang sekarang menawarkan hidup yang kekal bagi saudara. Dia ingin menghabiskan waktu dalam kekal bersama dengan saudara, memberikan kenikmatan yang sebenarnya, yang lebih besar daripada kenikmatan fisik. Dan Yesus Kristus bicarakan kerajaan yang baginya seorang yang kaya menjual segala sesuatu hanya untuk mendapatkan kerajaan itu. Karena itu jauh lebih daripada saudara dapat bayangkan. Dan saudara bahkan di sini
dapat memberikan ini kepada kita. Karena itu saya mendukung perkataan Roman. Pikirkanlah, apakah segala sesuatu benar? Apakah ada damai dalam hati saudara, ketenteraman, kasih, penampunan, kegembiraan? Dan pertanyaan terakhir yang tidak mungkin saya tidak ajukan, itu tidak direncanakan. Kapan akan ada anak-anak? Kapan Tuhan akan berikan? Selama ini saya mencari diri dalam Tuhan, apa yang Dia ingin buka bagi saya. Pelayan apa yang Dia ingin berikan. Karena saya tidak ingin hanya diselamatkan. Ya, itu baik. Orang diselamatkan itu baik. Pada akhir hidup datang setelah 50 tahun mungkin tidak lebih. Atau 10 tahun. Atau mungkin besok. Mungkin saya akan dipanggil Tuhan. Saya tidak tahu kapan hidup saya akan berakhir. Namun, saya ingin melakukan sesuatu di sini bagi Tuhan. Karena Dia telah menyelamatkan saya. Saya juga ingin melakukan sesuatu menyenangkan bagi Dia. Saya menawarkan, apabila engkau ada dorongan, mari engkau mendoakan semua orang yang menonton ini, semua orang yang berada di sisi di sana. Kami di sini tidak melihat saudara, namun banyak orang yang menonton kami. Apa yang ada dalam hatimu? Doakanlah mereka. Ya, Tuhan, aku berterima kasih kepada Engkau atas hari ini, Tuhan, atas setiap hari, Tuhan, karena Engkau memberikan anugerah dan kasih pada kami, karena Engkau adalah kasih, karena Engkau pada suatu saat datang ke dalam hidupku dan memberikan makna hidup, bahwa hidup tidak akan berakhir pada kematian. Ada lebih dari itu, Tuhan, dan aku berterima kasih kepada Engkau. Engkau telah menyucikan aku dan memberikan aku kehidupan baru, awalan baru. Aku minta Engkau, Tuhan, biar orang-orang yang benar-benar melakukan itu ingin mencari Engkau, menemukan Engkau, menemukan dalam hidup ini. Biar mereka memanggil Engkau, biar hati mereka terbuka bagi firman-Mu, Tuhan. Biar hidup mereka juga berubah, Tuhan, dan membuktikan bahwa Engkau ada, bahwa Engkau kudus, bahwa Engkau adalah kasih, Engkau penampunan, Engkau adalah segala sesuatu. Saya berterima kasih kepada Engkau atas segala sesuatu. Saya memberikan Engkau dalam nama Yesus Kristus. Amin. Terima kasih atas wawancara.